Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan lembaga penjamin simpanan yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan harus segera merumuskan secara jelas besaran biaya ekonomi yang perlu dikeluarkan negara untuk memulihkan perekonomian nasional. Kondisi ruang fiskal yang terbatas dan pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi luar biasa menjadi tantangan tersendiri dalam upaya membangkitkan perekonomian kembali pasca pandemi COVID-19. Perpu nomor 1 tahun 2020 sebenarnya sudah jelas menyebutkan terkait biaya krisis dan sudah sepantasnya beban itu dibagikan secara proporsional antara masing-masing anggota KSSK. Sayangnya, masing-masing anggota KSSK belum satu suara dalam merumuskan besaran biaya krisis tersebut dan kebijakan yang akan ditempuh secara bersama-sama untuk menyelamatkan ekonomi nasional. Bank Indonesia misalnya, memiliki persepsi bahwa biaya pemulihan ekonomi dapat ditanggung dengan biaya pasar biasa, sementara Kementerian Keuangan merencanakan hanya 150 triliun rupiah untuk pemulihan ekonomi Indonesia yang secara size PDB sudah mencapai hampir 17.000 triliun rupiah. Di sisi lain, OJK menyebut potensi outstanding kredit adalah 1.000 triliun rupiah. Jika berpatokan pada kredit di bawah 10 miliar rupiah, tunggakan bunga dan pokok sudah mencapai 300 triliun rupiah. Padahal, penyelesaian krisis ekonomi tidak bisa diselesaikan dengan protokol market rate atau diserahkan begitu saja kepada pasar. Sehingga, pemerintah harus mencari dana dengan membayar bunga utang yang tinggi. Menteri Keuangan per 14 April lalu misalnya, sudah menjual SBN dengan bunga mencapai 7,9%. Jangan sampai ada pihak yang justru mengambil keuntungan di tengah situasi tidak normal. Setiap anggota KSSK sejatinya dapat mendesain biaya krisis, termasuk saling berbagi beban dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Oleh karena itu, biaya krisis harus bisa ditentukan besarannya, sehingga kebijakan yang ditempuh KSSK akan terukur dengan baik, seperti jumlah SBN yang diserap melalui pasar, penjualan di luar negeri, maupun optimalisasi BI melalui quantitative easing.